Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi kimia tentang elektrokimia. Nah, untuk sel elektrokimia itu dibagi jadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Yang akan kita bahas adalah sel volta. Nah, ini skema untuk sel volta, di mana dalam reaksi sel ini terjadi reaksi redoks ya. Untuk di sini terjadi perubahan energi, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Di katoda di sini terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda ini terjadi reaksi reduksi ya. Lalu, nah di dalam sel volta itu ada namanya direct volta. Direct volta di sini ada beberapa unsur. Di sini unsur-unsur ini disusun berdasarkan kemudahannya teroksidasi dan tereduksi. Unsur sebelah kiri ini lebih mudah teroksidasi, sedangkan unsur sebelah kanan ini lebih mudah tereduksi. Nah, di sini di bawah sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan SL atau potensial sel. Di sini misalnya Li min 3,04, kemudian Na min 2,71. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin dia ke kanan nih, perhatikan ini Li ke Na, semakin dia besar nilainya. Nah, semakin ke kanan juga, maka dia makin mudah untuk tereduksi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk enol sel, menentukan enol selnya. Misalnya ini ada soal seperti ini, tentukan reaksi total dari Li plus elektromin, kemudian menjadi Li, kemudian Zn plus 2 elektron min menjadi Zn. Nah, biasanya kalau soal seperti ini nanti diketahui adalah potensial selnya atau enol selnya nih. Misalnya ini Li min 3,04, kemudian Zn adalah min 0,76. Nah, sekarang kalian bandingkan nilai ini. Nah, nilai enol sel Li dan enol sel Zn kita bandingkan. Yang mana yang besar? Yang Zn ya, min 0,76. Maka jika dia besar, maka dia lebih mudah untuk tereduksi. Nah, reaksi ini, perhatikan lagi ke reaksi ini. Reaksi ini semuanya reaksi reduksi. Plus 1 menjadi 0 ya, plus 2 menjadi 0 ya. Maka nanti reaksi Zn mengalami reduksi, maka nanti yang mengalami oksidasi adalah Li. Jika dia mengalami oksidasi, maka reaksi yang dibalik adalah reaksi Li. Nah, jadi fungsinya untuk kita pertama tentukan reduksi dulu, siapa yang tereduksi. Misalnya Zn, berarti Zn tidak usah kita balik reaksinya, kemudian Li, berarti Li akan mengalami oksidasi, maka dia nanti akan reaksinya dibalik ya. Nah, seperti ini, jadi Li menjadi Li plus elektron min. Dari mana koefisien 2 ini? Dari perkalian dikalikan dengan 2. Kenapa harus dikalikan 2? Karena di sini Zn-nya ada 2 elektron. Maka kita kalikan dengan 2. Jika Zn mengandung 3 elektron, maka di sini kita kalikan dengan 3. Supaya apa? Supaya elektron ini bisa dihilangkan nih. Ini jadi 2 elektron, ini 2 elektron ya. Nah, kita bisa hilangkan. Nanti reaksi totalnya menjadi seperti ini, tinggal diturunkan plus Zn plus menjadi Li plus 2 Li plus Zn, seperti itu ya. Nah, sekarang notasi sel itu adalah susunan dari sel volta yang biasa disebut juga dengan diagram sel. Di anoda itu terjadi oksidasi dan di katoda itu terjadi reduksi. Sekarang tentukan notasi sel pada reaksi yang telah kita kerjakan sebelumnya. Tadi reaksi total kita dapat ini. Nih, sekarang jika kita ingin menentukan notasi sel, kita perlu mengubah seperti ini. Anoda oksidasi, jadi gini. Di sebelah sini ini adalah oksidasi. Nih, di anoda. Kemudian yang sebelah sini di Zn di katode di sini adalah reaksi
reduksi. Jadi di sini cari yang oksidasi di mana di sini. Berarti yang oksidasi adalah Li menjadi Li+. Di sini nilai biloxnya 0, kemudian jadi positif 1, maka Li mengalami oksidasi, maka ditulis Li garis Li plus menjadi Li+, koefisiennya tidak usah ditulis ya. Kemudian jembatan garam ini garis 2, lalu kita tulis yang reaksi mengalami reduksi Zn2+ menjadi Zn garis Zn ya, seperti itu. Nah, sekarang kerjakan latihan ini untuk lebih memahaminya. Nah, kita analisis dulu. Di sini ada Fe plus 2 elektron, kemudian Sn 2 plus 2 elektron menjadi Sn. Nah, sekarang langkah pertama adalah membandingkan SL-nya nih. Nih, ini 0,04 plus 0,15. Mana yang lebih besar? Yang Sn ya. Berarti ya nanti yang mengalami reduksi yang ini. Kemudian reaksi yang tidak mengalami reduksi maka dia mengalami oksidasi. Nah, di sini berarti reaksi Fe yang ini harus kita balik ya. Nah, reaksi ini harus kita balik. Berarti nanti reaksi ini berubah jadi Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Perlu kita kalikan tidak? Nah, ini udah sama-sama 2 elektron. Jadi kita tidak perlu mengalikan dengan 2 lagi karena sudah sama-sama 2 elektronnya, nanti ini hilang atau habis ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kalau udah ketemu reaksi total, kalian bisa menentukan mutasi selnya ya. Baik, sampai di sini materi elektrokimia tentang sel volta. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.